Dia lajang. Jadi saat awal deket itu aku bilang kalau cuma mau main-main nggak usah. Itu capek ya, Wak. Kan kasarnya main-main gitu kan. Tapi dia memang nunjukin keseriusan gitu. Aku mau serius kok. Ya udah, aku tantangin awalnya. Ya udah lo kalau serius datang bapak gue. Lah, Dia datang ke Bogor. niatnya main-main. Kenapa? Niatnya main-main, mancing doang gitu. Mancing doang. Tapi jadi beneran. Dia datang kan. Deg-degannya kayak apa tuh? Ya kalau serius datang. Dia datang ke Bogor. Terus dia ngomong, saya serius sama Oki. Sama bapak gue tantangin lagi. Ya. Arti keluarga itu, keluarga adalah aku, adalah hidup aku. Paruh nafas aku. Mungkin tanpa anak-anak, tanpa suami ya belum tentu aku bisa sekuat ini gitu. Dengan segala jalan hidup yang pernah aku lewati, dari yang berat banget sampai akhirnya aku bisa menikmati itu karena ada dukungan dari keluarga. Oki Kalista Agustina Sofia, atau lebih dikenal dengan Oki Agustina, memulai karirnya sebagai seorang model. Hantu Binal Jembatan Semanggi merupakan film pertama yang dimainkan oleh dirinya. Istri dari pesepak bola Indonesia, Gunawan Dwi Cahyo, kini hidup bahagia bersama keluarga terkasih. Kebahagiaan seperti apa yang kini hinggap pada diri Oki Agustina? Seperti apa pula Oki Agustina membuat ketiga anaknya bersama Fasya Ungu bisa dekat dengan sang suami Gunawan Dwi Cahyo. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Bincang Bogor Daily, mengupas tuntas tokoh masyarakat dan public figure. Hai, assalamualaikum, selamat sore Besti. Ketemu lagi nih barengan aku Oki Agustina di acara Bincang Bogor Daily. Hari ini aku punya bintang tamu yang sangat spesial sekali. Ini adalah seorang Insta famous kota Bogor. Siapa lagi kalau bukan Salma Chala. Ini bintang tamu saya hari ini ya. Terima kasih. Ya ampun, apa kabar? Pindah kursi nggak? Enggak. Kenapa? Oh iya, saya hari ini bintang tamu di sini, ternyata saya lupa. Dia lupa ya, dia tuh lupa bawa kursi panasnya sebenarnya yang lagi aku dudukin di sini gitu. karena di situ kursinya dingin. Baiklah. Nah, karena hati saya dingin, kalau hati dia hangat. Jadi saya hari ya. ini bintang tamu, kebiasaan bawain acara. Kebiasaan Bu, mohon maaf ya. Tuh kan memang udah pas banget. Jadi kalau nanti Salma Chala lagi nggak ada, bisa juga Oke Agustina yang di sini. Ya, Mbak Besti apa kabar hari ini? Males banget. Aduh. Ya, pindah. Ya. Pindah. Nggak usah. Takutnya aku keterusan. Yakin? Kamu nggak apa-apa? Nggak, yakin. Kamu nggak apa-apa? Aku yang di sini nih. Tunggu banyak contekan ya, bentar ya. Pindahinnya banyak loh peralatan. Yakin nih, tiap episode di sini nanti. Boleh, nggak apa-apa. Nanti pas aku lagi pergi ke luar negeri, kamu boleh pindah. Nggak biasa kalau udah nempel sini terus lepas. Boleh, panjang nanti loh. aku beli kursi baru. Nanti kita dipindahin keluar. Pindah ya. Muter dulu biar kelihatan lenggok-lenggoknya. Ya ampun. Ini kebalikan. Nah, baru aku mau minta ini punya Salma ya. Nggak boleh. Kenapa sih dia itu? Hari ini ada apa sih? Saya dipanggil ke sini. Nih, hari ini tuh Mama teh masak. Oh gitu. Udah tadi di dapur gegara rebupan ya. Asa sengit-sengit jengkol jeng. Kacida. Tah. Oh iya. Jadi nanti kalau yang nggak ngerti bahasa apa yang kali kita bicarakan, nanti ada translate-nya di bawah ini ya. Nanti capek orang editornya bikinin translate-nya. Soalnya lir. Tadi kita ngomong bahasa Jerman kan. Sekarang kita ngomong bahasa Belanda ya. Oke. Jadi gimana? Silakan Ibu di opening dulu. Tadi kan openingnya saya. Oh iya, lupa. Belum opening. Opening lagi. Kacinya jadi diberantakin begitu ya sama Oki Agustina tuh. Cuman dia doang yang berani memberantakan acara saya di sini. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala di acara Bincang Bogor Daily. Gitu ya kalau maksudnya. Yeay.
gitu karena saya banyak tim Kudu gitu alay-alaynya. harus ada. Tapi kalau mau digitu ntar aneh. Baiklah. Kok mau lebih lagi. Soalnya kemarin kan banyaknya penyanyi nih yang di kursi ini ya. Jadi nada saya tuh saya udah tahu tuh. Kalau rocker berarti harus lebih ngerak gitu kan. Gitu. Terus kalau yang kalem-kalem, kalau sama saya, sama saya. Ya bisa aja kamu juga juga soalnya kamu kan seritme sama aku. Temponya sama soalnya ya. Pokoknya luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang The Real Superwoman. The Real Superwoman ini siapa? Tentunya Oki Agustina. Aduh, kok ngomongnya jadi agak dengar-dengar kamu kok ya? jadi begitu? Kenapa ya? Emang begini, Beb. Kalau di sini harus ada cameo-cameonya di dalam hidup saya, bukan hanya TV jadi dan sebenarnya film ini saja. bukan acaranya Bogor Daily, tapi acaranya kehidupan dari Salma Chala. Emang bener sih. Dari kemarin curhat mulu, Beb. Ada aja tuh colongan-colongan lumayan kan. Jadi bintang tamunya siapa sebenarnya? Oh iya baik lagi. Ya sudahlah, langsung aja ya. Hai Besti Bincang Bogor Daily, apa kabar semuanya? Sapa dulu yuk. Salam hangat dari Salma Chala. Hari ini Salma Chala girly banget karena ditemani sama Ibu Pinky. Cantik banget, Saya Ibu Putih. Nanti ada ceritanya kenapa Salma Chala berpakaian seperti ini. Pasti tentu punya filosofinya. Nanti ya Beb, ya saya akan cerita. Panjang nanti jadinya. Lelah ya, air putih nggak ada, air yang kuning juga nggak ada, Yang berwarna. yang berwarna nggak ada. Dan tentunya hari ini aku juga punya special thanks banget nih untuk Latika Beauty Care dan juga Bank Syariah Indonesia. Yuk semangat dulu. Terima kasih. Aduh, semoga juga ada yang lain-lainnya ya. Jadi aku kalau ngomong sama satu segmen itu ngucapin sponsornya aja ya. Thanks Banyak banyak ya. Nanti saya bantu deh gimana costnya jadi 2. Luar biasa. Kalau udah ada 2, saya rasa kursi di sini sudah tidak cukup. Ruangan di sini pun tidak cukup. Pindah. Kalian pun yang ada di depan saya tidak cukup. Karena apa? Bikin konser. Kalau udah ngomong, aku ngomong, beliau ngomong, Bintang tamu ngomong. apalagi yang duduk di sebelah saya juga ngomong. Hai ya, coba kamera bisa digeser nggak bisa ya? Nanti kita geser dianya ke sini aja. Oke. Lanjut yuk Bu, udah kepanjangan ya Bu kita openingnya. Aduh, luar biasa cantik banget ya hari ini ya. Fresh banget, ngeliatnya langsung hidup ini di studio ini. Coba dalam hatinya gimana? Dalam hatinya gimana? Hatinya juga luar biasa. Enggak, Ibu kan ngomong manis. Coba hatinya Ibu gimana sebenarnya? Hatinya saya. Kalau ngomong saya, kalau saya. Tentang Anda. Hatinya bahagia sih. Bahagia, pengennya jalan-jalan dulu. Udah gitu ada nggak mau disebut nanti karena kita akan bahas ya. Karena punya sekarang hidupnya lebih terkonsep kayaknya ya. Ada kesibukan baru. Ada kesibukan baru luar biasa. Oke, silakan sapa teman-teman Bogor. Hai Besti, ketemu lagi barengan saya. Ketemu lagi, kayaknya udah pernah ketemu gitu ya. Udah ketemu lagi barengan di saya tayangan-tayangan nih, lainnya. Oki Agustina. Hari ini kita mau bincang-bincang seputar kehidupan pribadi saya. Apakah kita akan membongkar sebongkar-bongkarnya? Bukan, karena kita bukan kontraktor. Kan? Kalau kita kontraktor kita nggak bongkar-bongkar, Beb. Kalau kita kontraktor beneran renovasi, ya kan nggak mungkin di sini. Ya, Bu mau nanya nggak? Oh, ini teh mau nanya, tapi emang kudu dipanjangkan, Beb. Cepet bener sih mau nanyanya. Kesibukannya apa? Coba sekarang. Kesibukannya yang benar apa yang pencitraan? Pencitraan ya boleh, yang bener juga boleh, karena dua-duanya kita lagi butuhkan untuk media ya. Kalau kesibukan sih sekarang ngurus anak. Kesibukan, berarti anaknya menyibukkan ya? Anak saya bikin sibuk emang. Terus juga ya sekarang tuh lagi senang olahraga. Bener banget. Kalau kalian yang ngikutin pasti tahu olahraga di mana, susulin aja. Mau apa langsung ngantrinya, Beb. Terus ngurus anak, ya, olahraga itu aja sih paling ya. Kalau suami kan lagi jauh jadi nggak belum diurus dulu gitu kan. Belum disebut sama ibu ini. Ngurus anak, olahraga, terbang terus. Udah kayak pramugari. Tiba-tiba hari ini ada di mana? Hari ini ada di mana? Nah, gitu. Luar biasa loh. Sama paling ya ada beberapa acara lah yang ada beberapa acara yang lagi dipegang juga ya sekarang ya. Luar biasa. Oke, Agustina terus terus maju.
Pantang mundur. Jangan, Wow, kalau mundur keren. di Kayak belakang siapa ada ya? batu nggak kelihatan. Kan kita mah nggak boleh ngeliat ke belakang kalau lihat lagi depan. nyetir. Bahaya soalnya. Hidup juga ya. jangan lihat ke belakang, Bu. Oh, gitu? Capek kalau lihat ke belakang. Tapi karena kita nengok wae kita kan pegel ya, pegelnya. gitu. Jangan. Ribu teh mun ngobrol tehnya jadina. Aduh. Kamera mana kamera? Oh, ada di situ ya, enggak apa-apa. Belum pindah. Belum pindah ya? Pantesan kemarin dipanggilin teh susah. Udah belum pindah. Terus kemana? Oke. Kemarin kan bukan dengar ya, tapi kemarin memang baru saja merayakan ulang tahun yang Jangan disebut. ketahuan. Yang ketahuannya saya gitu ya. Yang ke-17. Jalan. Jalan 17 ya, tapi spesial banget ya acara kemarin ya, Luar sepertinya ya. biasa. Masya Allah itu karena jujur aku memang nggak pernah rayain ulang tahun sih ya gitu. Jadi pada kemarin tuh itu berkat dorongan dan paksaan dari sahabat-sahabat aku gitu. Ayolah bikin mumpung. Boleh pinjam sahabatnya nggak sih? Kenapa? Sahabatnya. Boleh. Nanti aku pinjam. bawa. Aku tahu siapa Pinjam. sahabatnya. Nanti aku mau pinjam sahabatnya itu yang ngoyo-ngoyo untuk happy-happy terus ya. Ayo dibikin yuk katanya gitu. Ayo bikin. Ayo bikin yuk katanya mumpung ya kapan lagi. Alhamdulillah kan udah umur. Kan dibilang kalau usia segitu tuh life begin at. Ntar lagi juga aku Terus ya rasa sudahlah teh. ya dibikin gitu. Ya rasanya pengen menghindari angka itu tapi nggak bisa ya Beb. Ternyata terus maju. Mungkin kalau misalnya dulu aku pernah nulis di salah satu caption Instagram aku bilang dulu zaman masih belasan tahun tuh umur naik-naikin. Iya benar, karena pengen berasa Nepika orang dewasa nembak ya. orang lagi, nepika kita nembak KTP kan kasarnya begitu tuh. Terus begitu umur, gitu orang nembak KTP dah. Bisa gitu ditembak KTP. Karena saking pengen punya KTP teh kan nembak umur. Terus jangan diikutin itu udah di nggak baik ya itu pelaku-pelakunya ada yang dulu, jengok. tapi kayaknya udah nggak ada. Terus udah gitu umuran 20-an dinikmatin. Oke. Iya kan? Tetap 20-an happy dinikmatin. Umur-umur 20 Dinikmatin lah, nih, iya, dinikmatin. happy banget di 20, apalagi angkatan kita ya, tahun-tahun kita. Ya, keren banget walaupun 20 saya jadi seandai ya, tapi dinikmatin gitu. Sudah oke. Terus umuran 30, wah asa pengen muda terus kan? Ya. Kayaknya gue tua banget gue, tapi begitu nginjak di usia 40. Oh disebut sama dia tadi Santa menang disebut. Nggak apa-apa lah. Kenapa biasa. aku bangga, bukan bangga maksudnya di usia 40 ini alhamdulillah loh aku sudah bisa menginjak di usia 40 karena kalau ngelihat ke belakang banyak banget teman-teman angkatan aku tuh udah pergi, udah nggak ada gitu. Makanya aku masih dikasih kesempatan dikasih kesempatan kan kalau yang tua sudah pernah melewati yang muda. Sudah pernah melewati muda, tapi yang muda belum tentu sampai ke tua. Tuh. Bismillah ya, semoga kita masih panjang bisa umur, melihat sehat. anak-anak kita menikah, punya anak juga Punya kita masih cucu. bisa bantu. Lucu ya. Aduh, lemes deh kalau ngomongin kayak gituan. Yuk. Lemes beneran gua kalau udah mikirin yang kayak gitu-gitu tuh kayaknya waduh sampai enggak ya gitu. Jadi Bisa sebenarnya nggak ya? jadi acara kemarin sebenarnya lebih ke syukuran sih, wujud syukur aku aja. Alhamdulillah nih aku menyampai di usia kepala 4 gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nanti bikin lagi kepala 5, kepala 6, kepala 7 gitu. Mudah-mudahan Amin. kepala-kepala yang lainnya juga sih pada hadir juga ya. Iya gitu. Ini acara apa sih? Pengembangan divisi atau apa sih? Kepala-kepala yang lainnya. Aduh, luar biasa. Dapat surprise apa nih? Surprise apa dari anak-anak sama suami? Kalau suami itu kemarin bisa datang karena kan dia lagi sibuk juga Oh iya ya, biasanya pertandingan kan. Bisa datang. Nah, alhamdulillah kalau anak-anak ya mereka bisa ngumpul juga sih itu luar biasa juga karena kan si kakak itu kan lagi syuting. Oh Jadi iya benar, stripping juga kan. Stripping waktunya susah banget kemarin tuh alhamdulillah semua bisa ngumpul, terus juga keluarga bisa ngumpul, sahabat-sahabat aku juga bisa ngumpul termasuk kamu. Iya, saya benar-benar meluangkan waktu saya. Karena saya aja sebenarnya nggak nggak punya kerjaan, nggak punya acara, jadinya datang. Enggak sih, gitu. soalnya saya udah bilang kalau nggak datang persahabatan kita diuji loh. Ngomongnya juga dia mah semua yang diundang begitu. Kali sih ya gue dispesialin. Spesial ibu. Oh ya ampun, so sweet. Enggak, karena ada ya? karena aku tahu dia tuh sibuk banget kan. Enggak, sibuk nyari duit lah. Jadi sebelum undangan dilempar ke yang lain, aku udah lempar ke dia dulu. Ada yang ngomong ya?
kan? Suka gitu, suka salah tingkah. Pasti itu yang mencumi-cumi kan yang sebelah ini ya. Sebelah ini emang nanti harus ada segmennya sendiri nih kayaknya. Maja. Oh, Nggak boleh ngomong. segmen kata sahabat berarti Ya, ya? sahabat. Oh bisa ya nanti ya. Kita sebentar lagi juga akan menghadirkan sahabat yang dari Oki Agustina. Tunggu aja. Belum. Ini kalau dilihat-lihat ya, Oki ini terlihat selalu muda, selalu fresh. Ya nggak sih? Itu tidak bisa didebat lagi ya. No debat, ini memang benar banget. Ini benar banget. Dan itu yang gue lihat ya, karena kan gue hampir rada sering lah ya ketemu ya sama ini ya. Kalau itu kenapa lebih tua ya? Enggak, maksudnya kita kayaknya kita muda-muda aja. Apa karena angkatan kita yang kelihatannya bikin kita muda, atau memang ada treatment khusus menjaga kita supaya kelihatannya lebih fresh, lebih muda, terus dengan di usia yang kita menginjak di kepala ini. Kepala. Sering nyebutin angkanya. Kenapa ya gitu? Ada rahasia khusus nggak? Apa ya, kalau bilang rahasia nggak ada sih, yang pasti aku sih lebih positive thinking aja, bawa happy. Kebetulan juga anak-anak udah pada gede, jadi mainnya kan sama anak-anak juga nih, jadi ya udah kebawa BG aja gitu. Itu ternyata kalau kata gue gini ya, mungkin karena anak-anak udah gede, kita juga jadi punya waktu luang lebih banyak kali ya. Iya, jadi misalnya aku kayak jalan sama, apalagi sama Kisya kan, udah kayak jalan berondong tuh, kayak jalan sama Syakina, adik kakak sama Nasya, mereka kan sudah mulai besar nih, jadi ya kalau jalan kita bareng-bareng, ya udah kayak jalan sama ABG aja gitu. Yes. Intinya dibawa happy aja, nggak usah kadang-kadang kita nih perempuan biasa suka gampang banget dengar omongan orang. Iya kan? Boleh cicik mata dulu sebentar. Baper. Terus bagus tuh, ceritain aja dulu. Bahas deh yang dalam. Terus dengar omongan orang baper. Ini apa? Benar. Jadi yang ada malah dipikirin, masuk ke ngeselir lah, gak usah, kalau aku mah gak tahu pikirin gitu. Alhamdulillah juga punya suami juga yang menenangkan gitu kan. Jadi aku tidak ada pikiran apa-apa. Tenang, tanda tak dalam. Kalau air galak tandanya galau. Baik-baik Gitu dong, kameranya ke aku, orang lagi ngomong. Jadi gitu sih ya. Positif aja. Positif. Dibawa happy, entong dipikirkan. Benar. Jadi kalau pengen punya teman banyak, temenan aja, nggak apa-apa ya kan. Terus kalaupun temenan, kita punya teman banyak nih, jangan baperan. Kalau baperan mending nggak usah temenan. Betul. Atau punya temenan yang lingkupnya yang kecil aja, yang sedikit aja. Jadi yang paham banget tentang kalian dan kalian nyaman di lingkungan itu. Tapi semakin bertambahnya umur itu pasti pertemanan tuh akan terpilih tersortir sendiri gitu. Kita akan seleksi alam. Iya, kita akan menemukan yang satu frekuensi, yang asik, yang gak baperan. Yes, benar. Yang kayak kita lah nih. Karena kalau aku pribadi orangnya, boleh tanya, mungkin Salma juga tahu kan. Kalau saya julid di depan orangnya. Oh, itu namanya bukan julid, Bu. Ibu lagi ngasih tahu kenapa kamu begini gitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang nerima, ada juga orang yang nggak bisa nerima loh, Beb. Kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Cuman balik lagi, nanti kita akan menemukan sendiri nih teman-teman. Oh, ternyata yang ini memang seleksi alam sih bilang tadi. Ini sefrekuensi gitu, kayak aku sama sahabat aku tuh yang satu itu tuh kan. Mau kita saling ceng-cengan seperti apapun ya udahlah. Tetaplah gitu. udahlah ya. Emang begitu. Tapi emang enaknya sebenarnya kayak gitu, kayak misalkan nih contoh deh, kalau sama yang sebelah kan memang sering ketemu banget ya. Hari-hari tuh kayaknya sama dia terus udah. Jadi kayaknya Instagramnya Oki ini sama ada Instagramnya dia juga. Kayak nggak punya teman. Dia lagi. Dia acara mana aja, dia lagi. Itu yang gue aneh. Gue juga pengen banget tahu dia kesini nih, kenapa ya? Pengen dibahas gitu. Siapa tahu gue laku. Gitu. Dianya maksudnya. Gue payu bisa ngejalin dia. Tapi emang gitu sih, kayak misalkan kalau aku sendiri nih sama Oki bersahabat, tapi kita ya walaupun nggak bisa ketemu ya kita nggak saling, oh ya udahlah, lu nggak mau ketemu sama gue, nggak mau main sama gue, nggak ada. Gitu. Ya karena saling paham, mungkin ada kegiatan yang masing-masing punya kegiatan juga, jadi kita harus saling maklum. Satu saat kalau memang waktunya kita bisa ketemu, akhirnya kita kumpul. Tuh. Kayak ya acara yang kemarin lah ya kan. Ulang tahun Anda waktu itu kan? Ulang tahun saya lah. Duh, dibahas bentar lagi. Ngap kalau udah ngomongin ulang tahun. Kebayangkan seorang Insta famous Bogor, satu Bogor diundang. Amin.
siapa yang ngundang ya? Gue males banget, gue ngundangnya di podcast aja deh, jadi sudah pada nonton, jadi gitu. Virtual. Kan walaupun sekarang lagi nggak zaman-zamannya virtual, sekarang kita zamanin itu ulang tahun virtual ya, jadi nanti makanan nasi bungkus saya yang dikirim. Kelar. Jangan ada yang masak ya. Kenapa satu nasi bungkus gue lempar? Oke, jangan. Lu kalau virtual masih keluar duit dong. Oh iya, masih juga ya. Makan di rumah masing-masing sambil nonton. Bener, gua mau becewa gitu. Aya cenah nu ngadengkeun. Oke, lanjut ya. Soal asmara boleh nggak? Boleh. Soal asmara ya. Pertama kali nih ketemu sama AA Gunawan. Mas kau itu. Oh, Mas. Iya, orang Jawa loh. Ada hubungannya loh sama Bank Syariah Indonesia, itu Mas tuh ada hubungannya. Kenapa tuh? Nanti produk knowledge-nya belum datang. Tungguin aja. Ada mas-masnya gitu deh nanti. Akan kita langsung tayangin, nonton aja nanti. Nah, soal asmara pertama kali ketemu sama Mas Gunawan. Gimana sih? Ini sebenarnya lucu sih, kalau bilang lucu karena aku ini bukan orang yang suka bola. Iya. Aku bukan perempuan, nggak terlalu banyak sih yang nggak, bola ya. Memang nggak pernah suka bola dan nggak suka bola. Suka bola itu dulu cuman karena pemain bolanya bagus. Bolanya bulat. Dia suka bola tuh karena dulu aku pas lagi gabut itu lagi ada Piala Dunia. Karena aku suka Jerman, jadi aku hanya nonton Piala Dunia tuh ke Jermannya aja. Yeah. Dan selebihnya tidak pernah suka bola. Oke. Nah terus capek ya soalnya ya. Capek kan kesel gitu kan. Kenapa sih satu bola aja? Mesti udah-udah Udah sama berapa orang sih? 20 orang. 10 emang? Dua kan kiper. Oh, 2 kiper. Oke. 11 berarti. 11 22 ya. Iya kan kalau kiper nggak ngejar, Bu. Lupa loh itu. Nggak pernah main bola soalnya. Saya juga jadi tahu sejak nikah mau main bola kan. Terus udah gitu ceritanya nih aku lagi nonton final pertandingan. Nah, nontonnya Piala Dunia. Bukan Piala Dunia, final SEA Games waktu itu. Oh, SEA Games. Ada Jerman ya? No, Indonesia. Kan katanya tadi Jerman. Ini kan ceritanya buru-buru naon sih? Coba ya jadi riwah ya, Pak. Terus jadi diajakin lah cerita sama temen nih, ayo nonton gitu. Bari aku tuh tidak suka, jadi ya udahlah mereka nonton teriak-teriak, aku main handphone. Oh gitu. Tiba-tiba. Tipe-tipe wanita yang ingin digoda. Pura-pura dia pegang handphone padahal apa kabar gitu. Tiba, nah aku tuh lagi main handphone kan Sunda pisan, lagi main handphone tiba-tiba teman aku, siapa? Beb, ada lah, kamu juga kenal Pak. Terus dia bilang, Beb gitu. Beb nomor 13 saya mau saha sih 13 saya mau. Oh my god. Mas, kamu dibilang saya mau. Ya gitu kan, Beb 13 Beb sama Beb, ih cakep gini. Jam 13 apa nomor 13? Nomor 13 dulu kan. Oke. Nomor 13 saat zaman timnas kan. Ih siapa sih? Itu Beb, cakep Beb. Soalnya ngomong tanah laki. Oh, I see. Gitu. Ya. Biasa lah ya, namanya teman pertemanan kan hari ini. Udah tuh setelah acara itu masih berlanjut lah gitu kan, dan kebetulan aku tuh memang punya kenalan juga anak bola gitu. Terus tanya-tanya. Aku nanya iseng, awalnya tuh memang benar-benar iseng, emang benar-benar mau iseng lah gitu. Iseng tuh yang mau manas-manasin teman aku ini. Gitu. Niatnya maksud hati mau nolongin temen. Enggak juga. Enggak, mana sungkul kan nolongin nggak mungkin. Oh iya, baik-baik kan juga. Baik. Nggak tahu namanya, udah gitu udahlah sempat dikasih nih si pin BB zaman BB waktu itu kan. Ya udah aku tuh ngomong cuman gini doang. Oh ya, ada teman aku ngefans sama kamu, bilang gitu. Tapi teman aku cowok gitu. Alah, terus dia gimana? Oh dia ketawa aja. Udah setelah itu tiap zaman dulu kan suka bikin status nih. Tiap bikin status dia komen. Akhirnya ya udah deh. Suka berawal dari status lagi. Takut statusnya minta kejelasan. Jelasin udah gitu ya udah nggak tahu lama-lama jadi dekat aja sih, ngalir gara-gara aja. Itu. Berarti sebenarnya kamu harus berterima kasih ya sama orang itu yang itu bilang makanya, si semok itu ya. Ternyata itu. Jadinya gara-gara dia ya jadi ketemu gitu. Memang aku nggak tahu pemain bola itu siapa tuh nggak tahu. Iya, gitu. sama sampai saat ini juga aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma pemain bulu tangkis tapi yang udah lama juga, Susi Susanti. Oh ya Allah. Udah dari situ tahuan ya angkatan berapa Besti. Yang balakan dulu punya TV, soalnya TV-nya di kelurahan tapi. Iya, tapi angkatan berapa Besti. Wow. Zaman sekarang kan zamannya kayak siapa Kevin ya? Siapa sih?
Kevin itu kan. Kevin Costner. Kamu mah sama Kevin Sanjaya. Kalau kamu kan si Kevin nah, Sanjaya. taunya Alan Budi Kusuma kan. Si Kevin Saha. Bulu tangkis. Oh, tuh kan? Masih. Jadi si Kevin Sanjaya. Nanti nunggu Kevin kita undang ke sini ya. Hai Kevin, nanti kamu aku undang ya. Terus ya gitu. Dan saat itu kan status aku adalah jendes anak 3. Ini bongkar. Jujur Ini aja dia kita waktunya. ya. Bongkar kontraktor mulai dijalani. Ayo, terus Jendes anak 3 ya udah kebetulan memang ya dia juga menerima gitu. Karena dari awal aku bilang sih saat mulai deket tuh tapi bilang dia lajang kan. dia lajang. Jadi saat awal deket itu aku bilang kalau cuman mau main-main nggak usah. Gitu capek ya, Wak. Kan kasarnya main-main gitu kan. Tapi dia memang nunjukin keseriusan gitu. Aku mau serius kok. Ya udah, aku tantangin awalnya. Ya udah lu kalau serius datang bapak gue. Lah, Dia datang ke Bogor. niatnya main-main. Kenapa? Niatnya main-main mancing doang gitu. Mancing doang. Tapi jadi beneran. Dia datang kan. Ya udah, Deg-degannya kayak apa tuh? ya kalau serius datang. Dia datang ke Bogor. Terus dia ngomong, saya serius sama Oki. Sama bapak gue tantangin lagi. Ya Allah, ini kayaknya keluarga tantangan kayaknya ya. Orang mah keluarga maksudnya kan keluarga tantangan jadinya. Maksudnya kan lihat ini anak serius apa enggak gitu kan. Apa cuma mau mainin doang gitu. Nah, sama papa tuh waktu itu dibilang, kalau memang kamu serius, bawa keluarga kamu ke sini. Gitu. Bener dong, dia telepon maknya kan gitu. Diseriusin sama dia. Terus waduh, cuma waktu itu kan aku sholat juga kan, karena kan pernah gagal. Terus, tapi aku lihat dia tuh sayangnya nggak cuma ke aku, tapi Ya, itu yang paling penting. Itu nah, paling itu penting banget. yang aku lihat mulai dia nggak cuma sayang, maksudnya nggak cuma mau aku doang tuh waktu dia ada pertandingan di Malang, waktu dia sempat main di Malang kan di Arema, dia bilang besok kamu nonton ya, aku kirimin tiket, tapi kamu perginya jangan sendiri, ajak Nasya. Itu dia kepikiran, maksudnya bawa anak. Iya, bawa anak. Jadi biar maksudnya anaknya mungkin salah satu trik juga bisa ngedeketin anaknya. nah, begitu juga karena Tapi kan caranya bagus. iya, jadi kan dia karena kan memanfaatkan banyak ibunya doang. banyak orang yang kalau dulu nih mungkin aku kenal, kalau yang masih single ya lebih ya udah anak mah anak lu gitu. Kalau ini sih enggak. Jadi dia memang ya udah kamu aku kirimin tiket ke Malang, bawa Nasya. Gitu. Di mana ada laki-laki yang seperti Mas Gunawan lagi, karena saya butuh buat teman saya. Tetap ya, jualan gitu. mah harus atuh. Ya saya sih selain jualan barang, saya jualin temen juga. Serem ya. Miris ya langsung Oh, ya teman Allah. kita. Luar Jadi- biasa ya buat Mas Gunawan ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu ya untuk Mas Gunawan. Jarang loh Beb nemuin ada laki-laki yang ya kan ngalamin juga kan, pasti kan ada siapa sampai ya akhirnya ya bisa ketemu sama Mas Gunawan juga. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjut, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang kita mau lihat yang lewat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Bogor Daily. Salam lemper. Kalau negara lain cuma 4 musim, Indonesia punya banyak. Musim hujan, kemarau, duren, rambutan. Sekarang ada musim hujan emas. Dapatkan hadiah di Hujan Emas BSI. Ada 1 unit mobil, 10 unit motor, 50 keping logam mulia, 40 unit smartphone. Ayo gade emas dan cicil emas di BSI sekarang. Menangkan hadiahnya. Bank Syariah Indonesia. Nah, ketemu lagi kita di segmen berikutnya yang kali ini kita akan lebih lagi memperdalam tentang kehidupan Oki Agustina. Dan tapinya special thanks juga buat Latika Beauty Care dan Bank Syariah Indonesia. Yuk langsung aja kita tanyain. Tadi kan kita aku udah nanya-nanya nih, bagaimana pertemuannya dengan Mas Gunawan? Iya. Terus kata Oki juga katanya tentang sepak bola yang tadinya nggak suka tapi akhirnya jadi suka gara-gara si Semok. Semok ya, Pak. Ada dong di sini Semok gitu, nggak ada juga ya Semoknya nanti ya. Nah, yang aku pengen tahu sosok Gunawan yang bisa merebut hatinya Oki itu dari apanya sih gitu? Jadi gini, kalau kita buka sedikit soal Banyak juga nggak Banyak, apa-apa sih, banyak pasti boleh ya. di sini mah belak-belakan jadi aja. pemain bola tuh dibilang kan banyak inilah agak-agak playboy lah ya gitu. Masa? Nah, iya jadi
Jadi sebelum kenal aku tuh, ya aku bilang tadi kalau cuma main-main nggak usah. Jadi sebelum kenal aku memang dia pacar banyak Bu, pacarnya banyak. Karena ya nggak bisa tahu ngomong lah. Ya karena kan ya namanya main bola lah ya. Saat itu kan dia lagi namanya memang lagi naik kan, lagi di timnas lagi naik. Pernah suatu hari aku nggak pernah yang namanya minta atau ngomong ngebahas soal teman-teman ceweknya siapa atau mantannya siapa gitu. Berarti masa lalu dia. Karena buat aku ya udah, aku punya masa lalu, dia punya masa lalu. Yes, nah, benar. pas waktu itu tuh aku lagi di Malang, lagi main ke sana sama Nasya. Dia tuh diam di depan, dia tuh main handphone kan. Terus aku tanya, kamu ngapain? Enggak, ini aku lagi hapus-hapusin nomor-nomor orang yang nggak penting gitu. Dan begitu aku lihat karena sudah ada orang yang penting di depan aku. Jadi dari situ aku bilang, oh berarti memang dia wanita padahal cuma digitu deh bisa luluh ya. Padahal nggak tahu namanya diganti kan. Iya, namanya diganti. Pura-pura nggak tahu juga ya. Tapi dari situ bisa nambah, inget aja nomor yang kemarin lupa nih nomor teleponnya belum dimasukin. Dia tukang gas, tukang maaf ya, aku bukannya masuk memprovokator tapi seru aja gitu. Nggak, jadi ya udah dari situ lihat, oh berarti memang dia ada seriusan. Terus keduanya juga dia ya itu ya, begitu tantangin sama papa, ya udah bawa keluarga kamu sini. Itu dia langsung, itu pas dia langsung nelfon orang tuanya, terus dia ngabarin pulang saya dari timnas dari Bahrain, saya mau lamar Oki gitu. Bawa nasi mandi kebuli dari Bahrain soalnya. Terus ya udah itulah, karena memang itu aku bilang. Terus aku juga lihat ibadahnya bagus gitu, dia bisa bimbing aku. Yang pasti dia bisa merangkul anak-anak sih, sampai Nasya tuh benar-benar sayang banget sama Gunawan. Ya benar-benar gitu. Ya begitulah, kita seorang perempuan sebenarnya dibilang mudah diambil hatinya, enggak juga. Mudah aja sih, tapi ada cara khas khusus yang kita juga punya bottom ya. Jadi kita ada batasan. Oke, kalau melakukan hal ini, karena beda-beda loh setiap perempuan ya. Ada yang cuman kayak sebenarnya gue butuh perhatian doang, akhirnya jatuh cinta. Ada juga gue butuh perhatian plus rupiah-rupiahnya, bisa juga jatuh cinta. Ini kehidupan nyata yang sekarang kita alami ya. Maksudnya rupiah-rupiah bukan berarti harus yang gimana-gimana, enggak. Pekerja keras gitu kan, betul. Bertanggung jawab. Nah itu juga bisa membeli hati seorang wanita. Jadi buat laki-laki yang merasa Anda masih jomblo, jangan khawatir. Gapai semua impian kamu, tunjukin sama perempuan itu mau pilih yang mana aja. Yang penting Anda bertanggung jawab. Ada semangat yang pasti. Semangat mencari uangnya. Dan semangat mempertahankan si perempuan itu apapun. Nah, dan juga jangan gatel. Kalau gatel nih gua garuk sini. Ya satu lagi nih. Aneh udah serius ngomongnya aneh. Jadi satu lagi, saat itu kan posisi dia single, aku jendes kan waktu itu. Ini available. Nah, jadi saat itu dia memang ya namanya orang tua, apalagi kebetulan suami itu anak laki satu-satunya di keluarga. Jadi dia 4 bersaudara. Berarti 3 perempuan. Kakak-kakaknya semua. Jadi aku adalah menantu paling cantik. Oh pasti. Karena yang lain laki-laki menantunya. Iya betul. Nah itu dia memang tahu itu. Gue nggak ngerti. Jadi memang dia bukan mempertahankan ya, maksudnya dia meyakinkan orang tuanya tuh kalau aku tuh pilihan dia gitu. Karena kan berat ya, maksudnya cara anak laki satu-satunya terus harus menikah dengan bawa buntut 3 gitu kan. Ada kekhawatiran yang lain mungkin, bukan yang itu. Aku sangat percaya itu. Karena dilihat dari sosoknya Mas Gunawan ini memang orang yang baik dan terdidik di keluarga yang baik. Mas Gunawan, jangan lupa transfer di 133. Canda ya, bawa atuh ke Bali, ajak atuh ke Bali, nonton bola kayak si ibunya juga sibuk masih bebek aku. Kan nanti Mas Gunawan main bola, Oki ada di atas itu, kita yang jadi cheerleaders, ye gitu. Ibu bukan dahsyat. Oh bukan ya? Gak apa-apa. Jangan aja orang nonton bola ya. Orang nonton bola dia kecup jemur. Maaf banget. Kenapa? Hari ini pada kenapa sih? Coba semangatnya mana dong? Mereka tuh agak terpana gitu. Kenapa ya? Hari ini kenapa pada berkaca-kaca? Lagi musim make up, ngaca-ngaca. Mana sih? Oke. Berarti sudah berapa tahun ya
melewati rumah tangga? 10. 10. Wow. Alhamdulillah. Berarti udah lulus. Insya Allah Masih lulus. panjang Bu perjalanan. Enggak, maksudnya katanya kata orang zaman dulu kan 3, 5, 10 katanya. Masih ada 13. Gitu. Masih ada lagi. Masih ada. Kenapa ada sih itu 13? Karena namanya hidup itu pasti ada cobaannya. Enggak, gue nggak percaya deh. Mendingan udah nggak ada. Udah, semua lancar-lancar aja, bahagia-bahagia aja. Amin. Dan dilewati dengan secara sukacita. Biar tetap fresh, tetap muda kayak Oki Agustina. Nanti aku mau minta resepnya di belakang ya. Padahal aku loh yang selama ini minta sama dia. Mana? Belakang ini. Aduh. Oke. Kita tadi ngobrolin tentang rumah tangga, terus pertemuannya dengan Mas Gunawan gimana? Tadi sudah diceritakan sama Oki. Juga sekarang waktunya menanyakan tentang anak-anak yang katanya membuat dia sibuk. Sibuknya ngapain aja tuh sama anak-anak? Anak-anak dengerin ya, Mama mau ngomong. Mama apa Bunda? Ada Bunda, ada Mama. Ih, kok galau gitu sih? Kalau Kisha itu dia dari dulu memang mau bilang aku tidak akan ganti, tetap Bunda dan Ayah gitu. Oh, tetap Bunda dan Ayah. Kalau yang adik-adiknya ya berubah Mama. Oh, Mama dan Dedi sekarang berubah. Maksudnya anak-anak kan masih labil lah. Kalau kakak udah. Mas Gunawan. Kalau Mas Gunawan Papa. Oh, Papa. Oke. Jadi terus, ayah bunda tidak terganti kalau kata kaki siapa. Memang tidak ada yang bisa menggantikan, mana ada bekas orang tua. Betul. Ya nggak? Bekas anak juga nggak ada. Hesek kumaha nggak kena bekas anak. Banyak ohnya loh. Nanti boleh loh kalau dibikinin konten ya. Di sini tuh banyak keluar Nah, aku mau tanya dong tentang anak-anak. Bagaimana pertamanya anak-anak yang kayak Keisha, Sakina, Nasya itu bisa nerima Mas Gunawan di dalam hidupnya dia? Kalau Nasya itu dia lahir boleh dibilang aku sudah udah nggak ada papa lah, nggak ada sosok ayah gitu. Jadi justru sebenarnya agak susah nerima sebenarnya Nasya. Awal-awal tuh dia yang nggak mau deh deketin gitu loh. Cuman mungkin karena Gunawan bisa ngambil hati, akhirnya deket mereka, malah deket banget kan. Tiga-tiganya juga nempel banget ya. Kalau Syakina itu dia waktu itu masih yang ya udah kesana sini oke lah gitu. Nah Kisha ini juga lumayan berat karena Kisha itu dari semenjak aku divorce sama ayahnya, Kisha itu satu-satunya anak yang pengen ayah sama bundanya balik gitu. Cuman kan karena memang udah bilang kondisi nggak bisa kak gitu, walaupun gimana tapi kan kakak tetap punya ayah, tetap punya bunda gitu. Dan itu emang agak susah sih nerimanya kalau Kisha. Cuman baik lagi memang kalau suami itu jadi dia tidak memposisikan sampai sekarang pun gitu, jadi tidak memposisikan ini gue ayah loh, gue papa loh gitu. Tapi dia bisa mengajak sebagai teman. Sebagai teman, nah gitu. itu. Ya jadi pas masuk banget karena memang zamannya sekarang, apalagi anak-anak ya. Kayaknya udah berbeda banget sama zaman waktu kita jadi anak-anak ya. Kalau kita zaman dulu orang tua kan jadi kayaknya apapun yang dikatakan orang tua kita harus nurut. Gitu. Kalau sekarang kita berdiskusi. Harus diskusi. Bedanya gitu. Kalau dulu kan kita udah nggak bisa punya pendapat. Nah kebetulan aku memang lahir dari keluarga yang demokratis. Jadi mama papa tuh nggak yang mendiktator pokoknya kalau mau apa-apa yang penting dibicarakan gitu. Sama itu juga yang sekarang aku akhirnya lakuin diterapin di ke anak-anak ya. Makanya aku sama Kisha, sama Syakina, sama Nasya itu memang udah bukan. Jadi aku memposisikan kapan aku harus jadi ibu, kapan aku jadi teman, kapan aku jadi sahabat, kapan aku jadi kakak mereka gitu. Nah itu makanya sibuknya itu banyak ya kapan-kapannya ya. Jadi kapan-kapan kita akan ngobrol lagi dengan Oki Agustina di sini juga. Itu makanya dibilang sibuk tuh gitu karena kayak Kisha gitu kan. Orang bilang kok anaknya diizinin pacaran bla 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 gitu kan. Nah, aku sih mikir begini. Ini sih dari aku ya gini karena dulu itu orang tuaku ya udah kamu pacaran, aku kasih kepercayaan silakan, yang pasti harus ngomong sama orang tua, kamu jaga kepercayaan orang tua. Gitu. Jadi itu pun yang aku terapin ke anak-anak. Saat aku dikasih kepercayaan sama orang tua, ya aku nggak mau ngecewain mereka gitu. Makanya aku benar-benar jaga. Yes, benar banget. Nah, anak-anak kan sekarang nih udah menanjak jadi remaja ya. Remaja. Dan sekarang kan dengan lingkungan yang sangat berbeda banget dengan zamannya kita waktu remaja kan. Gimana nih Oki menghadapi anak-anak agar anak-anak masih
apa ya, masih di track yang benar gitu ya buat anak. Nah, kalau anak-anak tuh aku selalu ada di belakang mereka. Jadi kayak Kisha itu walaupun dia sekarang udah bisa cari duit sendiri, dia udah bisa, aku tetap ini sama loh ungkapannya ya. Kenapa tuh? Dengan Teddy. Posisi anak sama orang tua. Ya, jadi aku tetap dampingin mereka. Jadi mau si kakak ini mau dia udah dewasa, mau gimana, aku bilang kamu tetap masih anak bunda. Kemana-mana bisa aku kontrol. Walaupun udah kelihatannya udah besar, udah mandiri, ibaratnya dia punya duit sendiri, itu tetap aja. Aku bilang kamu mau gimana pun, kamu tuh, apalagi posisi kakak ini mungkin berbeda dengan anak yang lain. Kakak ini ditanggungjawabkan ke bunda sama ayah kamu, jadi aku yang harus menjaga kamu dan kamu harus menjaga juga biar jangan sampai nanti kalau kamu jelek, yang jelek bukan orang lain loh, bunda. Karena kakak itu sama bunda gitu. Benar. Jadi aku sampai sekarang tetap masih kontrol Kisha gitu dari kakak semua. Dengar mama ya. Mama tuh capek ngelahirin kamu. Bawa bercanda. Itu mama tuh. Kalau udah ngambek pasti mau. Nggak mikir apa ya, kamu tuh mama tuh capek ngurusin kamu mandi kamu. Bantuin mama dong. Gitu biasa. Mama begitu. Oh gitu. Aku sih gitu. Aku mah nggak pakai injak kaki. Tidur nggak? Kalau nggak mau tidur, bangun yuk nonton TV bareng. Mukanya antagonis banget kan. Emang begitu, apalagi masih cala. Gitu. Berantem itu teman berantem aku. Jadi cara dekatnya sama aku semua juga harus berantem. Kalau nggak berantem, aku nggak seru, rumah aku kayak sepi. Gitu nggak ada piring pecah. Enggak juga, emang sampai piring juga. Ada orang pakai melamin semua sekarang. Pakai piring kekacaan, naonan coba dah. Gitu. Jadi begitu. Jadi ya tetap aku kontrol sih, walaupun mau udah pada gede mau gimana, ya aku kontrol sampai Instagramnya pun semua aku pegang. Tuh. Hah? Instagram masih aku pegang. Oh gitu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh. Ada tuh. Kenapa? Ada yang aneh-aneh. Ada pasti ada kayak cewek-cewek ya sama Kesha kan pasti. Hai Kak. Jadi kalau gitu. Jadi kadang kalau misalnya kamu mau tahu nggak salah satu yang DM-nya siapa? Pasti kamu. Yang ada di sini. Jadi kayak Kesha pun Hai, gitu. Kesha. Instagramnya aku pegang. Jadi kalau misalnya ada DM yang dia DM nama cewek nih, misalnya siapa gitu, kan bunyi terus dong notif masuk aku kan. Kak, bisa nggak kasih chatannya lanjut di lain atau di WA? Gitu. Karena ganggu kan. Nah, kalau kayak Sakina Nasya, jadi kalau dia chatan sama temen cowoknya tuh aku tahu. Kalau kadang-kadang anak sekarang tuh boleh dibilang bahasanya kan ya suka nonton YouTube, bahasanya kan agak-agak aneh lah ya gitu kan. Iya, tapi itu bukan maksudnya berarti ngomong kasar sebenarnya. Cuman tapi kan memang zamannya. Iya, gitu. Cuman tapi kan namanya kita orang tua kan harus gimana caranya, Kak. Susah sih, Beb. Walaupun kita cuma bisa ngingetin doang. Ya itu, di situ kan penyerapannya sama anak masing-masing. Kalau misalnya ada kata-kata yang aneh, aku langsung tegur anak-anak. Gitu, Kak, kenapa apa? Kakak ini punya adik kecil. Jadi kalau kakak ngomong kasar, kakak ngomong yang aneh-aneh, didengar sama adik kamu tuh diikutin. Benar. Berarti Oki kurang lebih sama anak-anak sangat dekat banget ya. Apalagi sampai Instagramnya juga dipegang. Aduh. Itu harus karena gue abis ini gue pulang juga mau gitu sama si Cala. Harus kontrol ya kalau aku bilang gitu. Karena sekarang ini kan anak-anak tuh bertemannya kan di media sosial. Betul. Bahkan ada yang kita nggak kenal, jadi dia kayak sosok kenal. Mereka dapat informasi apapun dari media sosial. Kalau mereka salah nangkap informasinya atau salah mereka informasinya, nanti pemikirannya akan salah. Berarti anak-anak nih 4 ya? 4. Siapa tuh? Miro. Miro lucu loh, bisa dibawa iklan-iklan terus ya. Dia tuh hebat ya, nggak sangka loh. Walaupun dia kayak tapi dia mau. Hebat. Bisa dikaryakan. Emang udah begitu kan seringnya. Duh, pengen bongkar tapi ya sudah gimana ya? Baiklah. Anak-anak sering curhat nggak sih sama lu, Ki? Curhat apa nih? Soal apa? Curhat ya kayak misalkan dia ada suka sama seseorang atau ada nggak enak. Curhatnya ya pasti. Mereka semua curhat sama aku dan tantenya yang belakang kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Anak-anak curhat, makanya aku bilang ke anak-anak tuh, Kak, kalau misal kamu suka sama lawan jenis, kamu ngomong sama bunda. Kamu ada kalau apa? Kalau sesama jenis? Ngomong. Karena hari gini ya Allah hari gini tuh punya anak laki-laki itu. Kalau jangan anak laki-laki, anak perempuan gak? Udah bebelek pingan, coba kalau anak laki-laki itu kalau nggak playboy
Ya gitu. Kalau nggak playboy ya Gitu. iya. Bahaya Tapi nggak kan. apa-apa, maksudnya gini. Itunya jangan nggak apa-apa Maksudnya dong. playboy kan memperbanyak teman. Iya. Bikin anak-anak jadinya kayaknya ya udah memang kita harus. Tapi memang itu salah satunya kenapa aku dekat Kisha ini. Sekarang ini kan zamannya tuh zaman punten ya gitu. Banyak yang belok lah gitu kan. Nah, jangan sampai nih anak aku belok. Dan kedua juga zaman sekarang kan jangan sampai ini sih yang aku tekanin sama Kisha gitu, Kak. Kau mau main silakan. Mau ngapain silakan. Bunda cuma pasang satu, tidak narkoba. Ya, tidak narkoba dan jangan belok ya. Dan belok. Karena kalau belok kamu nanti salah rumah. Soalnya rumah kamu ada di depan, ya, lurus, oke? Ada senang banget nih segmen kedua ini kita udah ngomongin juga. Sekarang waktunya anak-anak tadi udah dikupas tuntas semuanya. Jadi seberapa dekat Oki dengan anak-anak pun sudah kita bahas. Tentunya ada segmen yang berikutnya yang lebih menarik lagi. So jangan kemana-mana. Lihat iklan dulu yang berikut ini. Latika Beauty Care, jangan ragu tunjukkan cantikmu, berikan kebahagiaan, caring, inspiring. Hai, ketemu lagi di segmen yang terakhir bersama Oki Agustina. Kok udah terakhir aja sih? Iya, Nggak dipanjangin aja. Panjangin, mau dipanjangin boleh. Nanti kita pajang aja, bukan dipanjangin ya, kita pajangin di Bogor Deli ya. Nah, sekarang aku pengen tanya-tanya tentang Keisha. Keisha kan sekarang udah masuk nih ke dunia acting dan bahkan sudah stripping. Kalau Kisha mah dari umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun, betul. 6 tahun. Dari umur 6 tahun udah main. Gimana Dia dari awalnya umur 6 tahun masuk dia- syuting gitu? Dia awalnya nyanyi. Dia punya album anak-anak dulu waktu dia umur 6 tahun. Terus setelah Ini itu kalau fansnya pasti tahu banget ya. Fansnya Keisha. dia umur terus abis nyanyi dia masuk ke dunia acting. Sinetron pertamanya itu Islam KTP masih barengan aku. Oh, Jadi- jadi anak sama ibu ada dalam satu film. Iya, luar biasa ya. jadi waktu itu tuh Kisha memang benar-benar ini anak tidak pernah aku ajarin acting, tidak pernah belajar acting. Tapi karena melihat Jadi orang tuanya. pertama kali syuting tuh kebetulan dia emang diminta kan. Ayo, aku bilang, aduh Kisha bisa nggak ya? Ya udahlah, barengan lu kok kata gitu kata orang PH-nya barengan Oki gitu. Jadi ibunya ya udah. Setelah aku lepas, ternyata dia memang bakatnya Surprise di ya? acting. Surprise banget gitu karena ternyata bisa. karena dari yang dia tidak bisa apa-apa sampai akhirnya dia bisa jadi tuh memang aku bilang wah, ini Itu anak karena anak nggak suka ini. kayaknya ya. Dari suka Karena kan dia memang akhirnya suka. Jadi punya kekuatan. Jadi punya kekuatan untuk kayaknya gue harus bisa, gue harus mau. Karena itu yang dia mau kayaknya. Nah kebetulan memang aku tidak pernah memaksa anak-anak untuk jadi ABC. Nah itu kalau aku tipe orang yang Support berarti ya buat anak-anak aku yang lebih seperti itu. support. Jadi kayak Kisha syuting itu memang maunya dia. Oh, oke. Jadi memang bukan dipaksa, ayo kakak kamu kerja gitu. Enggak. Kerja, bantuin bunda. Enggak, jadi memang sama anaknya mau gitu. Kalau begitu nggak lagi misalnya lagi nggak ada sinetron ada bungkus, nggak ada tuh dia malah dia nanya, Bun aku belum ada sinetron baru nih gitu. Oh, gitu? Jadi memang anaknya memang yang mau. Kalau sekolah keganggu nggak sih? Alhamdulillah sih enggak. Karena buat aku bilang Keisha kakak kuliah sekarang? sekarang udah lulus. Oh, udah lulus. Kuliahnya? SMA. Oh, SMA? Oh, kirain. Cepet Nah, banget. tapi memang belum mau kuliah dia. Jadi Nggak kalau apa-apa, cari duit dulu atau cari pengalaman, bukan duit sih lebih. Cari Kayak untuk anak-anak pengalaman. yang cari pengalaman dulu yang banyak. Terus pada akhirnya cari cemplung duit. deh. Ada cari duit. Udah duit mah kumpulin aja, kan ada tugas orang tua yang membiayai anak. Iya betul. Please, oh yes. Tapi alhamdulillah sih anak aku sekarang aku justru kayak Kisha nih, kakak bunda syutingnya nggak usah. Jadi memang aku udah nggak boleh. Kenapa? Karena kalau bunda syuting, yang ngurusin Ica, ngurusin adik-adik, ngurusin papa siapa? Oh, Jadi dia ya gitu. ampun, luar biasa buat Keisha. Iya ampun. Keisha, kamu so sweet banget. Iya, Kamu jadi- ketemu tante lewat-lewat aja sih. Tante, kakak, kamu ketemu Jadi- kakak lewat aja. Jadi kalau Kisha tuh memang yang seperti itu gitu. Nggak usah aneh-aneh syuting-syuting. Ih nggak apa-apa kak buat tambah uang jajan, pakai aja uang Ica. Kayak gitu. Sampai seperti itu gitu. Maksudnya Kisha tuh cari ya uang. udah tuh kenalin sama si Keisha, deketin gitu aku sama Sama Keisha Cala. biar bisa pakai. Sama Cala apa sama kamu? Sama gua nggak, maksudnya biar bisa pakai uangnya Keisha juga gitu.
Biasanya Mulai kakak ya, nggak punya tantenya ini. mulai deh. Kakak, Tante kenapa? sama ini tante, sama aku kakak. Oh gitu, baik. Kamu siapa? Di sini mah ada sih ya, orang yang banyak tapi ada di sebelah. Tapi liar saha eta Enggak, dia baru enggak, Besti dia tuh baru bisa terbuka, baru bisa dia bisa meluapkan segala tentang dia tuh di sini karena kemarin-kemarin pasti dia jaim. Bener Kamu juga. Dia bisa keluar. Berasa soalnya ada yang di belakang itu, tapi nggak juga sih. Enggak, Tapi emang sih beda sih. beda. Kamu Emang nggak bisa all auranya. out kan? Kalau sekarang aku auranya aur-auran gitu. Bahkan banyak muruluk, lain aura-aura, ada yang nama muruluk. Jadi gitu, Besti. Besok-besok tamunya jangan Besti gue deh. Pegel guenya di sini. Aneh, biasanya gue yang nanya terus, sekarang masa Besti gue yang nanya gue mulu? Udah kita Jadi bahas gitu, lagi Besti. yang selanjutnya. Jadi Siapa gitu, Besti. itu Miro? Hah? Siapa itu Miro? Miro itu nama yang asli apa yang ini? Kenapa sih namanya Miro? Coklat. Bukan. Milo ya. Gue mau bayangin Jadi nama Miro itu Miro Materazzi Gunawan. Miro. Materazzi Gunawan. Ya Allah. Miro itu nama dari pemain bola Jerman favorit aku namanya Miroslav Klose. Miroslav Klose. Terus Suka bola, tapi nonton bola. Enggak, kan aku bilang. Oh iya, bola Gini Jerman dulu. lupa. Terus Materazzi Bola itu Jerman itu memang beda ya? Mau bulat bola Jerman. rada kumaha gitu bergerigi. Sih Kan mulai. Ya, terus Nggak boleh mikirin kemana-mana. Grigi Terus Materazzi itu nama pemain Materazzi. bola Materazzi. Materazzi. Dari Marco Materazzi. Marte ya? Mate. Enggak, Matematika. Itu gue Materazzi. mau kepikirnya jadi Milo Mate. Kan biasanya ada Enggak. cokolate, cafe latte gitu. Enggak, jadi Terinspirasi Miro mau bikin Materazzi coffee shop. Gunawan. Jadi Miro itu terinspirasi dari Miroslav Klose. Materazzi itu dari Marco Materazzi. Kebetulan suami tuh ngefans banget sama Materazzi ini. Oh, jadi ada yang fansnya Jadi dinamain- Oki, ada fansnya Mas Gunawan. Terus Gunawan. yang belakangnya? Bapaknya. Nggak mungkin nama yang lain Oh, iya kan. bener sih ya. Gitu. Ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, dan itu ada di belakang kamera. Gitu, Ibu. Susah bener ya namanya tuh, kasihan ya anaknya yang paling Apalagi anakku kan ada cadel ya. Jadi nyebut nama Miro Iya. Milko. Nah, buat salah satu brand yang namanya mirip, langsung aja di booking. Karena apa? Sama namanya. Jadi cara ngebawain brandnya lebih mudah. Ya kan? Mil. Suka juga kan susu coklatnya kan? Enak lagi. Besok langsung masuk sponsor ya. Berharap para sponsor ada di sini. Yuk. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, yang paling spesial banget dari Oki, karena dia sepertinya aku lihat di Instagram benar-benar sangat baik mendidik anak. Tips cara mendidik anak-anak yang kamu alami seperti apa? Resepnya bagi-bagi. Kalau aku sih tidak pernah anak-anak biar berkembang seperti yang mereka mau. Jadi aku nggak ada anak-anak tuh kamu harus jadi ini, harus jadi itu, enggak gitu. Karena aku nggak mau beban buat mereka. Jadi yang penting aku selalu bilang sama anak, yang penting kamu jadi orang baik, orang jujur, terus itu aja sih yang penting, baik dan jujur. Karena kalau orang jujur itu udah pasti baik, gitu kan. Iya benar-benar. Karena sekalinya kamu bohongin orang tuh akan selalu berbohong. Jadi aku selalu bilang yang penting dengar itu para pembohong yang di luar sana. yang penting kamu jadi orang baik, orang jujur, Benar. terus juga Setuju. orang yang Bisa bermanfaat ya buat bermanfaat buat ya. orang lain. Dan yang pasti kebetulan kalau aku kan mendidik anak lebih kesantainya gitu Ya, kan. karena kan memang backgroundnya juga hidup di keluarga yang demokratis. Ya. Kebetulan kalau Jadi suami memang dia lebih mendidiknya masalah agama. Jadi iya sih, bener, sampai Miro juga ikut-ikutan ya. jadi untuk urusan itu adab dan lain-lain itu memang dari suami. Adab. Ya itu. Karena gue yang karena- lu yang ngomong. Ayo. Karena Iya, apa sih? adab, Beb, adab. Karena adab nomor satu itu yang ditanamin ke Miro tuh sekarang itu. Jadi Miro doang yang semua. tanamin adab. Tapi Oh, maksudnya kalau Miro itu kan umurnya masih 8 tahun, jadi masih bisa nggak lebih mudah lah. ya lebih mudah, lebih mudah. Siap. Oke. Tipsnya sudah, nanti semoga didengar dari teman-teman semua yang ada di sana, besti-besti Bincang Bogor Daily. Dan aku pengen tahu nih,
hal karir ya, kita bahas karir yang belum tercapai sampai saat ini itu apa? Kalau karir sih apa ya, karena aku begitu. Gue kalau nanyain sama orang tentang ini ya, kayaknya berat gitu. Gue juga bingung. Kalau ditanya ini juga gue bingung. Apa ya? Kalau karir gini, di saat aku memutuskan untuk menikah itu berarti aku sudah punya karir yang punya karir baru, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga teh karir, tau nggak? Iya. Dipikir diam aja. Jadi aku sudah begitu aku memutuskan menikah, dan suami bilang kamu nggak usah kerja yang nggak usah harus stripping, nggak usah harus, dulu kan aku masih sinetron kan, nggak usah yang itu, di rumah aja kok, di rumah aja juga di rumah aja juga kerja mulu, jalan-jalan mulu. Nggak, intinya sih apa ya, kalau bilang karir udah aku belum bisa jadi ibu rumah tangga yang baik sih gitu sebenarnya. Gimana ya? Itu sih banget ya, Oki Agustina itu belum bisa lah gitu. Nggak mau ngerasain aku menjadi apa-apa aja sih, jadi aku jadi diri aku aja sendiri. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa, ibu udah punya anak kan jadi sendiri. Apa ya? Apalagi ya? Kalau ada di sini mah kagak ada. Oh, nggak ada anak di sini, lupa. Apalagi ya, intinya ya itu sih. Kalau dibilang apa, banyak ya, pokoknya pengen jadi orang yang sukses kali ya, jadi orang sukses dan bisa bermanfaat buat orang lain, karena kalau membahagiakan orang lain, pasti keluarga. Kalau rezeki mah mengalir sih. Alhamdulillah, asik, rezeki mah mengalir. Emang benar sih? Benar. Rezeki karena kita kalau aku pribadi ya gitu, mau kita kejar apapun, kalau memang belum rezeki nggak akan dapat. Tapi kalau memang sudah rezeki, boleh mau ya. Ibaratnya mau diganjal sama orang lain, kalau udah rezeki kita udah rezeki kita gitu. Sip, kembali setuju banget buat Oki Agustina. Siapa yang nggak setuju datang sini, tadi keramasin. Serem ya. Soalnya kan lagi kemarin musim sampo kan. Gitu. Oke. Tahu sih. Ih, kalian gue paham. Oke. Harapan Oki nih untuk keluarga. Untuk keluarga sehat apa gimana? Kalau untuk keluarga ya, kalau aku pribadi pengennya bisa lihat anak-anak aku sampai sukses nanti, sampai ya pengennya mah bisa lihat Miro gede deh jadi apa gitu kan. Benar, gitu. Setuju, aku juga. Masih banyak, kalau harapan banyak, sebutin satu-satu nggak habis, nggak cukup waktunya. Soalnya kan kamu mah pemimpi ya. Kenapa? Pemimpi. Karena hidup itu harus bermimpi, harus dari awal dari mimpi gitu. Nanti yang tercapai yang mana dulu ya ambil aja dulu. Karena ya manusia kan hanya bisa berikhtiar dan berdoa dan berikhtiar. Nanti kan jadi atau tidaknya Allah tahu mana yang terbaik untuk kita dan tidak. Luar biasa. Ya dong, sekarang kita mau kejar, misalnya bilang, aku pengen ini, terus Allah bilang, ini nggak bagus buat kamu. Misalnya kita maksa dikasih, pokoknya sakagedor teh. Iya, sakagedor jeda. Betul kan? Jadi jangan suka maksain. Iya benar, makanya aku Allah bilang tidak. Yes, benar banget. Ada yang kesini saya belakang. Ini punya lagu sendiri, kalau di belakang ada segmennya nanti ya. Segmennya apa? Judulnya bukan, ya kan ini kan Real Superwoman ya. Kalau ini kamu siapa? Tadi emang nyelocok sendiri dah, baik mana nama nggak kajen deh. Nah sekarang aku satu lagi pertanyaan buat closingannya kita, arti keluarga untuk Oki Agustina itu apa? Arti keluarga itu, keluarga adalah aku, adalah hidup aku, separuh nafas aku. Mungkin tanpa anak-anak, tanpa suami ya belum tentu aku bisa sekuat ini gitu. Dengan segala jalan hidup yang pernah aku lewati, dari yang berat banget sampai akhirnya aku bisa menikmati itu karena ada dukungan dari keluarga. Yes, luar biasa. Ada lagi? Enggak, udah. Kebanyakan lama-lama kita ngobrolin. Coba sekarang kalau bisa aku tanya, arti keluarga buat kamu apa? Arti keluarga buat aku, keluarga adalah aku. Ih, nyontek. Keluarga itu adalah teman berantem aku. Tapi itu yang bikin kuat aku. Betul. Tanpa keluarga mah itu bukan apa-apa. Nggak ada, bukan. Iya benar-benar. Mau apapun kan yang kemarin juga sempat aku bahas ya di episode sebelumnya, bahwa apapun yang terjadi misalnya dalam diri kita nih, tetap aja baliknya emang ke keluarga. Betul. Karena kita teman itu
sosok Teman bisa ya meninggalkan. tetap buat tempat curhat juga. Iya, tapi namanya keluarga itu selalu ada. Alhamdulillah sih sekarang ini aku punya sahabat, punya teman yang seperti keluarga. Luar biasa. Salah satunya kamu kan? Ada Salah satunya kamu. Iya, alhamdulillah, makasih loh ya Allah, persahabatan. Baik, nyanyinya yang benar, nyanyinya jangan itu, nyanyinya nanti kita bertigaan dunia tipu gitu. Beb, kalau orang mah ya memperagain dunia tipu-tipu teh bagus, kalau gue mah enggak. Tapi seserian tipu-tipu. Wah, orang mas jadi sedih, nangis gitu kayak ngedengerin lirik. Kalau gue kenapa jadi ngekek-ngekek ya? Apa kita panggil aja sahabat aku Siapa? gimana? Boleh yuk, sahabat ini langsung dimasukin dulu yuk. Sebentar ya, masuk ke segmen yang berikutnya. Bukan berikutnya, segmen sekarang. Jadi kan mungkin mau tanya aku seperti apa kan dari sisi sahabat. Boleh lah ya, yuk masuk yuk. Siapa dia? Meli, sang jahe. Yuk masuk yuk. So kayak segmen dadakan enggak? Udah. Apa? Udah biasa di sini mah panggung milik guest star di sini. Selamat datang. Oh my god, males. Rame kan? Ini dia adalah kakak Meli, bukan Guslau, tapi ini Meli Gaslau. Meli galau. Ada tiap hari galau terus. Nah, Kak Meli apa kabar? Baik. Nah, dari tadi yang nonton aku suka gini kan, kamu siapa? Nah, ini orangnya. Ini dia siapa? Kamu siapanya? Aku siapa? Oki Agustina sih, katanya tante, katanya kakak, katanya keluarga, katanya teman. Kamu siapa? Enggak. Kamu siapa? Aku siapa? Aku siapa? Aku lupa. Kamu lupa? Iya. Oh, kamu siapanya? Sok kerakeun dah. Tuh kan si Oki mah aneh dah, mun aya bebetulan peluk kan aya gua mah kagak dipeluk-peluk, da kan aya jauh. Kan kita jauh. Pindah ka dieu. Mel, kumaha Hai. Mel, damang Mel. Damang, Ya. sae. Ada satu pertanyaan. Apa? Lagi udah kayak preman. Semoga saya kuat bentar ya. Minum Sosok Oki di mata kamu tuh seperti apa? istimewa ya. Taruh. Aku siapa? Ini kenapa istimewa? Kayak restoran makanan. Ayam Makanan geprek istimewa. Ih, kan. Besok jadi sponsor. Kenapa? Ini sosoknya Oki tuh di mata kamu seperti apa coba? Istimewa. Apa? Kenapa istimewa? Baik, terus udah gitu kayak gimana ya? Nggak lihat pansos juga kan sama dia? Kita bahas. Kalau ngejelutin gue di depan muka. Katanya. Terus. Kalau julid di depan katanya muka. lagi. Terus Kita tuh nggak ada julit-julitan. Nggak gitu. ada. Temenan tanpa julit. temenan tanpa Enggak, julid. karena kalau kita tuh berteman nggak pernah si Meli belakang gitu. Nggak ada. Depan muka. Depan muka gue. Dia siapa? Jadi kalau jaim-jaiman gitu. Ya, jangan lah ya. Janganlah ya. Sekarang Jangan udah dengan tipu-tipu. Ingat ya, umur nggak ada yang tahu. Di Betul. dunia hanya sementara. Jadi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Ya, jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, membahagiakan orang lain dan diri kita pertama ya, terutama diri kita. Oke? Jangan Bentar sini. camkan. Ada Hanet. Ya, juga mama emang gitu dah. Ya udah kalau begitu Kak Meli terima kasih udah nemenin Sama-sama. Oki di sini. Kok Kak Meli? Iya ya, kok kayak tua amat padahal aku kan baru 17 tahun. Aku temennya. Tadi kalau 17 tahun gue pinjam kacamata. Salah lihat kali gue nih. Bestinya Nasya ya? Bestinya Nasya. Nasya, Iya, Nasya, please. temenan. Kakak cuma kasih tahu, please tolong. Jangan. Kamu diomongin. Oke, seneng banget ya hari ini ya kita semua kedatangan Oki Agustina yang memeriahkan, mencerahkan suasana biru studio Bincang Bogor Daily hari ini. Luar biasa, dia ada Kak Meli juga di sini yang nemenin dari tadi, yang kamu siapa ternyata hadir, wujud nyata aslinya dia ada di sini dan juga menjelaskan siapa Oki Agustina itu. Dia sosok yang istimewa, berharga buat Meli. Insya Allah. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih. Terima kasih buat Oki, juga. terima kasih buat Meli yang sudah datang ke studio saya. Bincang Bogor
Sugar Daddy yang sebentar lagi kursinya akan didudukin oleh Oki Agustina katanya, tapi tidak akan aku berikan. Ini punya Kamu jalan-jalan sama lagi? Ya nanti aku juga mau jalan-jalan dah. Coba kan tadi kan aku yang membuka, sekarang closingnya kamu juga boleh ya. Tapi jangan lupa sebutkan special thanks untuk dan yang lainnya. Ayo, silakan. Oke, nggak kerasa obrolan kita udah berapa jam tadi? Tadi sih 2 harian sih ya. Enggak sih, Sampai nggak ganti-ganti seminggu. baju ini. Oh seminggu. Belum. Oke, terima kasih buat Besti semua udah nonton, dan juga kita mau ucapin special thanks buat Latika Beauty Care dan juga Bank Syariah Indonesia. Dan akhirnya saya Oki Agustina, Saya Salma Cala, Saya Meli. dan juga segenap kru Bincang Bogoderi undur diri dan ucapin terima kasih buat teman-teman semua. maaf kalau ada salah kata. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.